Suhunya 37 derajat Celcius. Feels like 48 derajat Celcius. Selamat datang di Emindo Weekly Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini cukup eventful, banyak kejadian-kejadian. Terus nanti gue ada ngobrol sama temen gue, namanya Amal. Tapi sebelum kita lihat video ngobrol-ngobrol gue, kita cerita dulu nih seminggu ke belakang ini ngapain aja. Oke. Di hari Senin ini, jadi gue ada pagi-pagi itu ada jadwal biometrics Emirates ID. Jadi kalau di sini setelah kita keluar visa, terus kita harus ngurus namanya Emirates ID. Ini kayak single identity gitu. Dan ini dipakai buat banyak hal, buat ngirim duit, buat ngontrak, buat apa lagi ya, beli barang, daftar, ngurus kependudukan dan lain-lain. Ke rumah sakit juga ada medical record kita juga. Ini single identity lah intinya. Dan itu harus ngambil biometrics. Biometrics tuh kayak sidik jari, tangan kayak gitu. Dan itu dijadwalin di hari Senin. Gue nggak tahu ya, kayaknya jadwalnya random. Soalnya ada temen gue yang dapatnya jauh banget di Dubai Investment Park gitu. Gue dapatnya alhamdulillah deket di Al Barsha. Gue masih tinggal di Dubai Sport City, jadi itu cuman kayak sekali naik bis. Tapi gue milih naik taksi sih. Prosesnya sendiri cepat kalau kita datang di jam yang ditentukan. Jadi kita udah dapat alamat, tanggal sama jam. Kita harus datang di saat itu. Prosesnya mungkin cuma 5 menit. Ini jam 8 lagi di Al Barsha, habis ngambil biometrik buat Emirates ID. Matahari backgroundnya. Kalau di Dubai, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak baliho-balihonya tuh kayak gini, gede-gede. Terus gue ke kantor. Nah di kantor waktu itu kebetulan lagi ada event ya, kayak ya event people engagement gitulah. Jadi nggak ada kerja satu hari itu, cuman ada seminar, makan-makan ya. Yang penting makan terus ngobrol-ngobrol aja. Terus gue pulang cepet karena nggak ada kerjaan. Gue pulang cepet gue ke Bar Syahik. Jadi Bar Syahik ini salah satu kandidat tempat tinggal juga. Jadi gue coba ke situ pertama kalinya. Gue lihat ya lingkungannya seperti apa. Impresi pertama, Bar Syahik rame tapi agak teratur gitu. Jadi bentuknya nanti agak unik. Jadi dia bentuknya kayak kotak gitu. Ini gedung. Sini metro station. Di tengah-tengah persis Bar Syahik itu masjid yang gede. So far itu masjid terbesar yang pernah gue kunjungi di Dubai. Terus di dekat masjid itu ada taman, ada beberapa supermarket, ada lapangan basket, ada lapangan volley. Buat jalan-jalan enak. Di situ ada beberapa taman bermain anak. Impresi pertama cukup oke sih. Nah terus gue pakai cara konvensional dalam nyari kontrakan. Jadi pertama gue buka Google Maps. Gue lihat satu-satu gedung yang reviewnya bagus sama reviewnya jelek. Yang reviewnya bagus gue tanda-tandain. Terus gue datang waktu ke Bar Syahik itu gue datengin, langsung masuk ke gedungnya.
langsung ngomong ke satpamnya, ada nggak kamar kosong, telepon kemana dan lain-lain. Ini karena gue merasa aplikasi-aplikasi properti di sini tuh nggak terlalu reliable datanya. Ada banyak yang udah laku tapi masih diiklanin, ada yang fotonya beda, ada yang nggak diiklanin karena kan susah ya. Misalnya tiba-tiba ini misalnya gue pindah, gue punya rumah gitu, gue pindah, terus gue mau kontrakin, kadang kan nggak, gue paling bilang ke pengurus gedung atau satpam gitu, dan nggak mau effort untuk pasang di aplikasi gitu. Jadi banyak juga properti yang nggak ke listing. Jadi gue datengin satu-satu. Ada beberapa kandidat, dan datang langsung ke gedungnya itu menurut gue cara yang oke, meskipun capek dan nggak scalable ya. Tapi kita jadi bisa tahu lingkungannya langsung dan dapat bisa punya feeling, ini kayaknya enak nih tinggal di sini atau enggak. Misalnya masuk liftnya rusak gitu, atau satpamnya nggak ada tapi pintunya kebuka. Nah kayak gitu-gitu kan masuklah ke impresi kita. Aduh kayaknya enak nih di sini, atau kayaknya nggak enak nih. Kayaknya ribet. Tetangganya kayaknya model-modelnya yang kayak gini gitu. Ada yang misalnya di gedung itu boleh bawa peliharaan gitu. Misalnya ada yang bawa banyak anjing gitu. Gitu sih. Jadi bisa langsung lihat. Terus pulang, gue coba pulang naik bis. Naik bis untuk pertama kalinya. Coba commute naik bis. Naik bis sih buat gue bukan tipe yang suka naik bis sih. Di Indonesia juga. Kenapa? Bukan karena rame atau enggak dan lain-lainnya, tapi karena kita nggak bisa tahu kita itu nunggu berapa lama. Nah itu gue bukan tipe yang suka hal seperti itu. Kalau kereta di Indonesia juga, di sini juga, kita tuh tahu kita harus nunggu berapa lama ya. Oh kereta ini setengah jam lagi, oke kita tunggu setengah jam. Setengah jam biasanya sampai ya plus minus berapa menit lah paling. Nah, kalau bis kita nggak tahu ini nunggu sampai kapan ini. Nah, tapi setelah itu gue jadi tahu, gue baca-baca, gue cari info, ada aplikasi yang namanya Suhail Apps, S''Hail Apps. Suhail kan artinya mudah ya, dalam bahasa Arab. Hail kan manggil. Suhail Apps. Itu di situ ada kayak perkiraan bis ini tuh bis nomor berapa akan sampai di halte ini sekian menit lagi gitu. Nah, di situ cukup reliable, tapi kita bisa dapat gambaran lah. Kadang tepat, kadang plus minusnya bisa jauh sampai 10-20 menit tergantung macet. Nah, bedanya bis sama kereta, karena bis ini pakai jalur mobil, jadi dia sangat amat dependen terhadap macet atau enggaknya jalanan itu sih. Ini gue naik bis, turunnya langsung di depan apartemen yang gue tinggalin. Terus malamnya ajak anak-anak jalan-jalan karena mereka siangnya belum jalan-jalan. Kita jalan-jalan di sekeliling itu aja. Nah di hari Selasa ini gue sebenarnya dari beberapa hari kemarin agak merasa nggak enak badan, terutama di bagian telinga kanan gue sampai leher sini tuh kayak sakit banget. Terutama sakit kalau pakai headset. Gue kan pakai headset gitu, Sennheiser, bukan Sennheiser, apa, Audio Technica. Jadi kalau udah lama meeting sakit. Nah, gue periksa ke dokter THT, gue nyobain periksa ke di Dubai ini. Jadi kalau di sini itu kita harus
booking dulu dokternya, mau periksa di mana, kliniknya atau rumah sakit terserah. Terus pilih dokternya. Terus, nah kita tuh nggak bisa tahu jadwal praktek dokternya di aplikasi yang gue ya, yang Cigna ini, gue pakai Cigna. Jadi gue anggap ya mungkin praktek pagi lah, soalnya itu ada pilihannya tuh kayak pagi, siang sore malam gitu. Pagi siang, oh yaudah gue pagi di sana. Gue pagi ke klinik, ternyata dokternya baru praktek itu siang jam 1 jam 2-an gitu. Ya udah gue pulang lagi, terus gue kerja bentar dari rumah, siangnya gue ke klinik itu lagi naik bis. Jadi gue pulang pergi naik bis. Di kliniknya so far oke sih, pelayanannya, dokternya sangat, ya mungkin alhamdulillah ya, kebetulan aja dokter yang gue itu ahli THT, dia orang Kroasia gitu, PhD, pinter, dan dia menjelaskan ya kondisi gue seperti apa dan lain-lain, sangat detail, sangat mudah dicerna. Dia tidak memakai bahasa-bahasa yang kompleks gitu. Itu. Jadi hari Selasa gue dari situ, terus gue pulang, gue istirahat sih, istirahat sampai malam, nggak ngelanjutin kerja. Habis periksa dapat obat. Jadi katanya ototnya sih yang bermasalah. Jadi otot di sini kayak agak tegang gitu. Obatnya sih anti-inflamatori, diminum 5 hari. Itu ada abang-abang apa ya, ngantar makanan ya, antar makanan. Dari ada Karim, ada Talabat, yang banyak tuh orangnya Talabat lagi istirahat di bawah pohon. Di sini drivernya itu mereka emang sengaja datang ke Dubai ini untuk kerja jadi driver gini. Jadi biasanya ini buat mengantar makanan atau groceries itu. Jadi memang mereka satu driver, satu motor, satu perusahaan. Makanya bisa ada seragamnya gitu. Jadi mereka harus kerja gitu. Orderan non-stop. Gue nggak tahu sih berapa ya gajinya per bulan. Coba kita cari tahu. Penasaran juga. Terus ngirim ke negara asal. Menurut gue sebenarnya driver Indonesia juga tangguh sih. Kalau kesini bisa sih, pendapatannya mungkin bisa lebih tinggi ya. Cuma kan emang jauh dari keluarga. Nah mereka itu biasanya ada third party gitu. Jadi yang ngontrak bukan si Talabat atau Karim atau Nun gitu. Biasanya ada third party provider yang memang dia ngedatengin driver ke sini, bukan cuma driver food atau grocery, tapi juga ya taksi dan lain-lain yang ngangkut orang gitu. Nah di hari Rabu ini setelah minum obat, alhamdulillah mulai agak enakan ya. Jadi gue bisa berangkat kerja. Nah gue mau cobain kerja pulang pergi full naik bis. Sebelumnya kadang gue naik taksi biar cepat gitu. Nah, ini gue pengen full naik bis. Jadi gue coba naik bis. Nah kebetulan halte bisnya itu buat berangkat itu deket sama sebuah gedung, yang mana gedung itu habis kebakaran di hari Minggu malam. Jadi kalau lo ingat di episode yang lalu itu gue ke tempat temen, ya di situ main makan. Terus gue pulang naik taksi. Nah pulang itu kita ngelewatin satu taman gitulah. Nah itu tuh ngelewatin si gedung ini. Malamnya jam 4
jam 4 jam 5 gitu gedung itu kebakaran gede banget, tapi cuma satu sisi gede gitu. Tapi pemadam kebakarannya alhamdulillah cukup tanggap. Dan sampai saat ini sih gue kayaknya nggak baca berita ada korban jiwa sih, jadi cuma kerusakan aja. Nah itu gue naik bis di dekat situ, terus gue ngeliat gedungnya ternyata udah dipakai lagi ya. Di sisi sebelahnya udah banyak dipakai kegiatan, orang udah balik tinggal di situ. Di Dubai ini banyak gedung-gedung yang dia pakai bahan kayak plastik gitu. Jadi bahannya bukan kayak batu atau apa ya, gue nggak terlalu tahu material ya. Tapi bahannya kayak lo ketok bisa tahu itu plastik. Nah, dan di sini kan kering banget udaranya, hampir nggak ada hujan. Jadi kalau ada percikan api tuh akan cepet banget. Apalagi angin lagi kenceng, cepet banget. Itu sih. Kayaknya dia dari bawah deh, dari bawah sumber api naik ke atas bakarnya. Itu ke kantor, terus gue pulang naik bis lagi, dan itu lumayan lama. Jadi naik bis ini menurut gue nggak enaknya adalah kita nggak bisa, jalur-jalurnya terutama yang jalur gue ya, itu tuh jalur macet. Ada nama Hesa Street di sini. Itu tuh kalau pagi buat berangkat macet karena orang pada ke kantor, kalau pulang macet juga. Mungkin mirip-mirip Bekasi lah, kalau kita commute ke Bekasi kan selalu satu arah dengan rombongan orang-orang gitu. Nah ini yang terjadi juga. Jadi pulang tuh bisa 40-an menit gitu. Lumayan capek sih. Kalau di Dubai ini stasiun bagus, dermaga kapal bagus. Tempat halte kayak gini doang nih, nggak ada teduh-teduhan. Karena di sini kan jarang hujan ya, jarang banget. Ya panas aja tapi. Ini gua lagi di bis. Sini nih nggak tahu kenapa nggak pagi, nggak sore, nggak malam, bau ya. Nggak ada pengharum ruangannya gitu. Itu gimana kayak bau keringat gitu, bau keringat perjuangan. Di hari Kamis biasa ngantor, gue coba naik bis lagi. Pulangnya agak lebih cepat, tapi tetap naik bis juga. Dan buat menghindari macet, yang di hari sebelumnya kena macet, ini gue menghindari macet. Nah karena masih ada sisa waktu tuh di malam, anak-anak masih bangun, kita coba makan pizza. Jadi ada restoran pizza di dekat apartemen yang menurut Google review itu bagus. Banyak orang yang bilang bagus, bintangnya tinggi gitu. Katanya rasanya otentik. Kita cobain, penasaran. Pas ke sana ternyata nggak cocok sama kita. Sebelumnya kita pernah makan pizza, order di sini kan Domino's ya, Papa John's gitu lah, yang nama-nama yang ada di Indonesia juga. Itu masih masuk. Nah kalau yang ini nih namanya Pulcinella Pizza, itu nggak cocok sih. Karena rasa otentik ya jadi nggak cocok ya. Jadi mungkin pizza yang ada di Indonesia tuh udah dimodifikasi biar cocok sama lidah Indonesia. Ini tuh rasanya gimana ya? Rotinya tuh rotinya tuh kayak nggak tipis gitu. Maksudnya nggak kering gitu. Masih kayak agak basah-basah. Terus ada sup juga di situ, sup kayak sup jamur. Rasanya kurang juga, kayak kurang bumbu gitu. Intinya kita nggak cocok lah. Ya itu sih, kita baru ekspektasinya tinggi karena si Google review tadi. Pas cobain ternyata di luar ekspektasi.
Nah, di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini libur nasional karena libur Maulid. Maulid di sini itu hari Rabu, tapi liburnya digeser ke hari Jumat biar long weekend. Gua dan istri mau ngajak anak-anak jalan-jalan ke tempat yang belum pernah didatengin. Nah, kita memutuskan buat naik bis. Kita naik bis ke namanya Jumeirah Estate Golf. Itu tempatnya kayak terpencil, kayak gurun, tiba-tiba ada stasiun metro gitu. Terus kita naik metro di situ ke tempat namanya Al Ghubaiba. Al Ghubaiba ini berada di kayak kota lamanya Dubai gitu. Dia dekat Dubai Creek. Perjalanan dari Jumeirah Estate Golf tadi, metro tadi, itu sekitar 1 jaman naik metro. Dan di Al Ghubaiba ini menarik karena sangat beda banget dari Dubai yang selama ini 1 bulan ini kita tahu. Gedung-gedung tinggi, kemewahan, modern, dan lain-lain. Ini lebih familiar, kalau Al Ghubaiba ini lebih familiar dengan kita. Jadi kayak ini tuh kayak jalanan semerawut, ada pasar, ada orang jualan baju di jalan, ya tradisional, masjid-masjidnya nggak gede, ada masjid yang masih tradisional gitu, ada masjid yang dibangun tahun berapa ya, bangun 1914, restorasi 2001. Jadi kayak Dubai zaman dulunya ya. Nah, di sini juga ada museum. Museum ini baru diberesin, baru dibener-benerin gitu karena dia mau buka, dia belum buka. Museum ini dulu adalah tempat tinggal raja di Dubai sekitar berapa ratus tahun yang lalu gitu. Nah, dia tuh dulu tinggal di situ, estate-nya, istananya, dan itu gede sih, cuman nggak yang kayak istana megah-megah gitu sih. Cuman ya cukup menarik lah. Jadi kita ngelihat sisi lain Dubai dari sama ini yang kita tahu. Kita ke Grand Souk juga, ke pasar ini cukup terkenal juga ya, jadi salah satu tempat wisata juga. Di situ ada banyak jual rempah-rempah, baju, makanan, minuman, kayak pasar lah. Ada banyak yang bisa bahasa Indonesia. Feeling gue sih karena banyak rombongan umroh mungkin yang ke situ. Biasalah orang-orang Indonesia suka belanja, terus ya kayak di Madinah Makkah aja, mereka pada bisa bahasa Indonesia. Ayo murah-murah kayak gitu. Itu cukup menyenangkan Al Ghubaiba. Donat. The final destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. Masya Allah. Yang bagusin gedungnya. Badawi. المحطة القادمة هي Next station is ADCB. Kayak tempat Sri Mulyaninya UAE. Nah, di hari Sabtu ini ada 2 kegiatan. Pagi, gue dan keluarga itu ke beberapa apartemen di daerah namanya Al Furjan. Itu daerah yang cukup enak juga sebenarnya. Apartemennya gedungnya lumayan baru, modern juga, dan dekat metro, nggak terlalu rame, sebenarnya cukup enak. Tapi unit yang kita lihat nggak cocok dengan kita. Jadi kita lihat ke beberapa unit di situ.
Terus kita pulang. Selanjutnya malam harinya gua main olahraga namanya paddle. Paddle ini gue nggak tahu ya ada di Indonesia atau enggak ya. Tapi gue tahu di Singapura ada sih. Di Singapura waktu itu pernah lihat lapangannya dan orang main. Paddle ini dia kayak tenis tapi bentuk raketnya lebih kecil, nggak ada stringnya, bolanya kayak bola tenis tapi nggak se apa ya bahasanya, nggak semantul bola tenis lah, agak mendep gitu dia. Em, Cara mukulnya sama kayak tenis, jadi dari samping. Kalau kita suka main badminton, awal-awal pasti akan agak kikuk karena badminton itu kan make tenaganya terus pergelangannya juga main. Kalau ini tuh enggak, ini tuh cuman main angle aja, tak tak. Terus dia bentuk lapangannya ada kayak kayak squash gitu, ada kaca di sekelilingnya, dan itu bedanya sama tenis adalah dia boleh main bola pantul. Jadi kayak squash. Jadi misalnya bola datang, kita mantul, boleh kita pukul juga. Ada juga teknik yang mukulnya langsung ke kacanya biar mantul. Main cukup menyenangkan. Gue diajakin teman gue si Ricardo. Di situ ada yang udah pro, ada yang baru mulai juga. Pelatihnya orang Mesir, orang Al Azhar. Dia pas nanya-nanya, dari mana? Dari Indonesia. Oh, ada banyak temen gue tuh orang Indonesia. Oh, by the way, gue guru bahasa Arab, kuliah di Al Azhar gitu. Oh, oke. Cukup menyenangkan. Orang Mesir sejauh ini ramah-ramah, yang gue tahu ya. Ya sebelum kesini juga ada beberapa teman gue yang gue kenal dari Mesir, ramah-ramah juga sih. So far orang Mesir enak sih. Terus gue pulang. Nah, di hari Minggu ini kita pindahan dari Dubai Sport City ke Barshahiq. Kita mau cobain ya, jadi kayak yang gue ceritain sebelumnya, gue dan keluarga gue tuh pindah-pindah tiap minggu untuk mencoba daerah-daerah gitu yang potentially akan jadi tempat tinggal kita setahun ke depan, insya Allah. Jadi ke situ hari Minggu pindah. Kita coba makan di dekat situ tuh ada kayak apa ya, restoran gitu. Nah, gue baru tahu jadi di sini tuh banyak restoran yang dia ngumpulin dari beberapa negara, tapi biasanya dari India, Filipina, Chinese food, ya Arab empat ini sih. Itu sih Asian ya, Filipina masuk Asian juga. Udah sih, hari Minggu ini kayak nggak ada banyak yang terjadi juga. The final destination of this train is Center Point. The next station is Financial Center. Ini lo di rumah apa di kantor? Ini gue di kantor. Jadi gue nyoba beberapa waktu kemarin kan tag di luar ya. Tapi karena gue belum punya mikrofon yang bagus, masuk tuh suara motor, mobil, angin. Nah, ini gue di kantor di kayak booth gitu buat kerja sendirian gitu. Jadi Tapi jam lebih kerja mah normal. jam Sampai kerja. jam 5 maksudnya. Sama seperti di sini jam kerja. Enggak sih, karena startup ya. Jadi ya, jadi Oke. kita juga sama sih. Nggak ada jam kerja sih sebenarnya. Oh, berarti ya udah fleksibel aja ya. Sekelarnya urusan ya. Ya, sekelarnya urusan. Kemarin aja hari libur tuh sempat meeting 1 jam 1 jam setengah. Hari libur tuh hari Hmm, Minggu kemarin. Oke. Ya kayak startup lah ya. Jadi dalam hal itu berarti mirip lah sama ya. Budaya kerjanya. Nah, untuk budaya kerjanya ada yang menarik, Mal.
gue merasa etos kerjanya di sini lebih tinggi sih dibanding di Indonesia. dibanding di Indonesia. Tapi khusus subjektif pengalaman gue ya. Kenapa? Karena semua orang di sini, semua orang di kantor ini nih, itu datang ke sini cuma buat kerja, malah datang ke negara ini tuh cuma buat Hmm. kerja. Maksud gue nggak ada tuh yang anak orang kaya yang disuruh ibunya kerja biar nggak di rumah aja gitu. Hmm. Atau yang dia punya bisnis sampingan, ah sambil kerja, nggak ada. Jadi semua orang ini tuh buat kerja gitu. Jadi kata kerjanya lebih ini sih. eh, Berarti mayoritas di sana orang luar apa orang luar UAE. bener. Orang lokalnya tuh sekitar satu negara tuh mungkin 30%-an. Oke. Satu negara. Kalau di kalau di kantor Di kantor gue nggak ada orang satu pun ada. satu pun. Terus Ada satu orang. Gue curiga dia UAE. Soalnya dia tuh kayak government relation gitu. Kayak lobby-lobby, oke. lobbyis. Hmm. Tapi kata temen gue dia orang Yaman. Gue nggak tahu. Hmm. Eh, karena buat apa? Maksud gue gini mal. Di sini orang lokalnya itu kalau lu minta rumah ke negara dikasih. Hmm. Minta rumah beliin rumah. Terus kalau lu nganggur lu dapat universal basic income. Lu ada universal basic income buat pengangguran tapi khusus eh, warga lokal, netizen. Kok netizen? Iya Kok bener. netizen? Kok Bukan netizen? netizen Citizen? dong, Goblok. citizen. Netizen. Ah, terus orang-orang kaya, anak-anak orang kaya situ pada kerja apa berarti dia? Orang-orang sana rata-rata kerja apa? Yang 30% itu. Bisnis, Hmm. terus kerja di pemerintahan. Oke. Terus biasanya yang gue banyak temuin kerja di pemerintahan, bisnis, sama jadi sheikh, ustadz lah kalau kita nyebut. Fokus agama lah ya. Fokus belajar agama. Ya, jadi orang Emirati yang gue temuin tuh ya yang itu di pemerintahan atau Oke. sheikh, ustadz. Tapi yang nggak kerja sama sekali karena kan ada universal universal income ya. Jadi maksudnya at least kan nggak kelaparan. Rumah juga dikasih itu banyak yang kayak gitu. Ya udah pengangguran dengan pilihan kita. Gue nggak tahu datanya. Logikanya banyak. Yang lu Mungkin lihat langsung itu. hal-hal kayak berkuda gitu-gitu ya. Mungkin mereka punya kegiatan, mungkin kan bang, cuman kan punya kegiatan lah berkuda. Terus gue baru lihat Fokus yang nonton One Piece gitu ya. ada orang ini, ada orang naik mobil, dia lintas Hmm. benua gitu mal, ke Afrika, Oke. ke Eropa untuk menunjukkan betapa kuatnya paspor Emirates. Jadi nggak usah pakai visa, Nah, pakai paspor aja. Jadi gitu-gitu aja. Eh, sebenarnya lu ngajakin ngomong ini pas banget kemarin tuh gue baru ini kan lihat konten orang di TikTok. Jadi menurut dia gini, sekarang tuh udah ketertarikan orang tuh udah beda kalau zaman orang tua kita dulu. Oh gue pengen kerja di luar negeri. Yang dimaksud luar negeri itu pasti kalau nggak Amerika, Amerika Serikat maksudnya atau Eropa kan. Nah kalau menurut dia sekarang harusnya kita udah geser tuh, jangan situ lagi. Kenapa? Tapi gesernya ke negara di Timur Tengah. Timur Tengah itu dia nih di Qatar, terus dia bilang tapi kayak di Emirates, kemudian di Abu Dhabi sama di Saudi termasuk malah lebih bagus daripada di Eropa atau Amerika. Nah, dia ngelis tuh beberapa apa alasannya apa aja karena itu gue pengen nanya sama lu tuh, pengen gue konfirmasi. Tadi kan yang pertama katanya dikasih ini ya, dikasih rumah tuh bener ya. Dia bilang gini, jadi di sana karena sistemnya syariah tidak ada bunga-bunga kayak KPR atau kredit apapun gitu. Jadi kalau lu butuh rumah ya difasilitasi, lu butuh apa difasilitasi gitu. Berarti itu bener ya? eh, Gini, bedanya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia syariah itu opsi. Jadi Hmm. gue pengen nabung
ke bank syariah yang nggak pakai bunga. Tapi kalau Hmm. defaultnya, aku nggak ada banknya gitu, ada bunganya, sorry. Oke. Kalau di sini Oke. bunga itu opsi. Ada bunga, ada bank yang bank standar gitu, ada yang ada bunganya, tabungan yang ada bunganya. Cuman defaultnya nggak ada bunga. Oh, jadi kalau permintaan khusus baru lu bisa dapet. Ada yang Oke, oh lucu malah, menarik jadi ya. di satu bank gitu, bunganya itu based on berapa gol Manchester United di bulan itu. Mungkin bank Aduh, sponsor MU kali ya. Itu udah mana bunga, nggak jelas pula berapa goror. bener-bener bonus doang ya, dapat dapat ikut seneng, nggak dapat ya udah. Aduh, oke oke. Nah, atau Kalau yang dari ini dulu lah, gimana? kalau yang kredit rumahan sih, gue belum tahu sih. Hmm. Gua juga belum ngelik ya. Mahal Kayak banget. misalkan lu orang luar gitu, lu boleh punya properti di sana atau hanya cuma bisa sewa? Di Uni Emirates boleh. Di Hmm. Arab baru saja pemerintahnya ngeluarin eh, apa ya, kayak peraturan gitu, perusahaan luar boleh. Perusahaan luar ini nggak perlu ada orang Saudinya. Dulunya nggak boleh. Hmm. Kalau di sini boleh. Tapi harganya Hmm. mahal banget, Bang. Nggak worth it Enggak. at all, Hmm. at all. Mending dibanding sewa gitu jauh lebih murah sewa gitu ya dibanding Satu harus dibanding beli. sewa, yang kedua mending beli di Indonesia. Lu beli di Pondok Hmm. Indah, di sini tuh cuman dapet di suburbannya lah, jakselnya, tapi bukan jaksel yang itu Jauh lebih mahal ya. Atari Tapi gitu lah. tapi di sana bentuknya rumah-rumah gitu ya, bukan flat-flat gitu. Ada rumah, ada flat, ada villa, Ada ada flat umum ya. apartemen, ada. Mirip-mirip. Uniknya lagi, Hmm. di sini harga rumah fluktuatif seperti saham. Naik, Oke. bisa naik banget, tapi bisa turun. Pas COVID itu turun banget, terus naik, perlahan naik gitu. Kalau di Indonesia kan relatif stabil, menuju naik terus ya. Kalau di sini ya naik turun itu. Mungkin karena demand-nya yang ngaruh juga kan. Kalau di Indonesia kan ada aja terus yang mau beli kan rumah semahal apapun juga ada yang beli, makanya dia kan stabil harganya. Mungkin di sana begitu COVID banyak yang mau jual kan, apalagi orang luar boleh beli, mungkin banyak yang mau jual orang luar kan karena kayak gitu. Apa likuidasi aset, makanya Bisa, jatuh supply demand mungkin ya, nggak tahu juga. ya, Tapi about mend- supply demand. hmm, iya ya. Ya nggak, kalau nggak worth it ngapain, apalagi banyakkan pendatang kan kayak lu bilang. Kenapa, tapi gue penasaran untuk lu kan ngasih statement di awal kalau misalkan ke sana datang kerja buat pindah gitu. Nah, hmm, ini karena gue baru sebulan di sini, tapi ini gue ngobrol sama orang yang udah lama di sini. Jadi eh, lu ke sini tuh harus punya tujuan, oke? Eh, Tujuan lu bisa bisa aja, sah aja kalau tujuan lu pengen menghabiskan masa tua di sini misalnya. Lu pengen pensiun di sini dan lain-lain gitu. Nah, itu sah-sah aja kan. Cuman nggak banyak orang yang seperti itu. Dan kalau gue juga ngalamin sih, walaupun di sini canggih segala macam bagus, gue tetap pengen balik ke Indonesia. Tapi lu mau nyari apa di sini? Lu mau nyari duit misalnya. Lu mau nyari duit buat apa? Buat beli rumah, buat bikin bisnis Hmm. nantinya, buat nabung masa tua gitu. Nah, lu pegang itu, objektif lu itu lu pegang selama hidup di sini. Itu penting. Kenapa? Karena semua hal di sini berusaha menyerap uang lu. It sucks you dry. Lu mau boros seboros-borosnya di sini tuh bisa gitu. Kalau di Indonesia itu ada limitnya. Misal ke hotel gitu kan. Nah, hotel paling mahal berapa sih gitu? Paling kan kalau di sini Bintang 5 ya kan, di sana bintang 6 aja ada ya.
Iya, yang ratusan juta miliaran juga ada gitu. Gua nggak tahu deh di Indonesia kayak nggak ada hotel yang miliaran ya. Ya di sini ada gitu. Terus ya beli mobil mewah. Kalau beli mobil mewah di Indonesia ya bisa, cuman karena jalanannya mungkin nggak terlalu bagus, jadi mungkin jarang dipakai dan lain-lain. Di sini ya bisa-bisa aja. Lu Hmm. mau mobil apapun bisa. Ya itu sih, kayak lu harus pegang itu. Lu tuh kesini mau ngapain? Temen gua nyebutnya Dubai Dreams. What is your Dubai Dream? Um, Oke, oke. Seru juga. Nah, balik lagi ke list TikTok tadi yang gue penasaran mumpung ngomongin kan tadi apa misalkan dream lu eh, ngumpulin duit banyak terus pensiun gitu kan misalkan kayak tadi contoh berarti memang kan di list pertama dia bilang kan gajinya tinggi. Cuman kalau gaji tinggi kan relatif ya maksudnya kayak lu bilang pengeluaran juga bisa tinggi. Tapi kalau pengalaman lu ya cuman kalau parameter gaji susah ya. Mungkin gaji dibandingin pengeluaran termasuk pajak lebih besar kan di Indonesia. Maksudnya sisanya tuh lebih besar. Oke, yang pertama kan nggak ada pajak penghasilan nih di sini. Oh, nggak ada pajak sama sekali. Nggak ada, nol. Penghasilan. Oke. Jadi salah satu cara lu nabung sebenarnya adalah dengan mempajaki diri lu sendiri. Tapi lu masih bayar pajak penghasilan Indonesia kan? Enggak lah, Pak. Enggak ya? Kecuali Bukannya. Heeh. Bu Sri Mulyani ngeluarin namanya double taxation yang saat ini cuma Oh, ada di sekarang belum ya? Oke. semoga aja enggak. Oke, oke. Di Amerika kan double taxation. Jadi lu di mana aja kerja lu bayar pajak ke Amerika. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Jadi itu. Eh, jadi salah satu cara nabung lu mempajaki diri lu sendiri gitu. Oke. Yang kedua, pajak yang lainnya value added tax ya. Apa ya kalau di kita? PP PPN. PPN. itu 5%. 5% sih. Dari setiap transaksi lah. Lu beli beli makanan, lu beli apa, biasa 5%. Itu satu. Ya udah dari situ sih. Kalau harga rumah mahal banget. Mungkin bisa 5-6 kali lipat Jakarta. Em, harga makanan, however, relatif dibandingin gaji relatif lebih murah dibanding Jakarta. Oke. Berarti Jadi kalau misalkan nggak neko-neko, cuman hidup, makan gitu kan, berarti nabungnya bisa jauh lebih banyak. 50% Oke. bisa. 50% Oh, nabung. mantap. Tapi Oke, oke. tergantung ini lo ya, kayak tingkat Hmm, tabungan lo lah dan gaya hidup. oke. Nah, kalau misalkan kayak biasanya kan kayak misalkan di Amerika kan minusnya itu kan karena biaya kesehatannya tinggi kan. Nah, kalau di sana kesehatan Ini mungkin gue belum pernah subjek. sakit ya? Gue pernah ke klinik sekali. Hmm. Mungkin di episode ini gue ceritain sih. Eh, Hmm. iya benar. Di episode ini nanti gue ceritain di ini. Eh, tapi mungkin karena skema asuransi gue ya. Jadi di sini skema asuransi yang gue dapat maksudnya itu gini. Namanya co-payment. Jadi gue harus bayar juga. Jadi Oke. gue harus bayar tapi ada limitnya gitu. Nah, jadi gue yang bayar dulu sampai ngehit limit baru asuransinya gitu. Oh, oke. Jadi lu bayar misalkan kecil banyak maksimal segitu gitu. Jadi kalau Ya, misalkan lebih dari itu baru di cover asuransi. Oke. biasanya Oke, oke. kalau lu konsultasi doang gitu, periksa lah. Itu limit lu masih masuk tuh. Jadi lu bayar sendiri, lu nggak pakai asuransi. Tapi kalau ada operasi besar, ada obat gitu-gitu, eh, kena asuransi. Cuman kayaknya itu Hmm, subjektif deh. Mungkin mungkin buat gua doang ya. Gua kan nggak tahu yang lain gimana. karena perusahaan ya, beda Ya, perusahaan beda ini ya kalau policy. gua hitung, berarti kan tadi gua udah pernah periksa ya ke dokter spesialis. Dokter spesialis itu waktu itu THT. Itu harganya 40. 40 itu 40 dikali 4.000 berapa tuh? 160.000. 16. Hmm. 160.000. Ya Murah sama, ya? sama-sama. Berarti sama Enggak dong. lah. Spesialis mana ada 160.000 di sini kecuali di rumah sakit permintaan. Iyalah. Enggak, murah itu berarti. Dokternya, aduh dokternya pinter. Gua lihat Orang sana bukan, orang luar juga.
orang Kroasia. Nah, Oke. dokternya pun ekspor, Pak. Impor. Oke, impor. Oke, menarik, menarik. Dokternya Nah, Kak, lama gitu lah. Apa, ah, penjelasannya enak, terstruktur banget. Nih, ini lah. Puas gua. ya. Nah, karena ujung-ujungnya duit nih, gue jadi penasaran. Ini kan apa masalah-masalah pengeluaran lagi kalau pemasukan kan tadi gede. Nah, terus kalau misalkan pendidikan atau utilitas sehari-hari kayak listrik, air itu murah juga. Hmm. Itu dua hal ya. Kita ngomongin Mm-mm, pendidikan dulu. Pendidikan mm-mm. itu menurut gua tiga besar pengeluaran sih. Jadi rumah, pendidikan. Itu mungkin nomor dua bisa nomor tiga. Ya. Jadi pendidikan termasuk gede. SD aja itu yang standar 30.000 per tahun. 30.000 itu kali 4.000 berapa? 120 juta. Hmm, pendidikan itu segitu. Gua nggak tahu SD mungkin di Indonesia SD apa itu ya? High school kali ya. Ya, enggak lebih lebih tuh, Highscope tuh. Tapi itu yang normal. Berarti sebulannya 10 juta kan? Di sana yang normal gitu ya, standar lah ya. Itu normal, normal. Kalau yang Mm-mm. mahalnya ada. Oh, berarti pendidikan lebih mahal lah ya, kurang lebih. Nah, Oh, kalau bukannya gratis ya kalau di sana ya? Mungkin buat yang citizen aja gratis atau gimana? hmm, gua nggak tahu sih. Di Hmm, sini itu memang ada sekolah negerinya gitu, cuman katanya nggak terlalu bagus. Tapi pemerintahnya lagi Oke, membaguskan itu. Di sini yang paling ininya emang private school ya, swasta oke, oke. swasta. Itu satu. Yang kedua tadi listrik air ya. Listrik air sebenarnya kalau dibandingin gitu kan, artinya tagihan bandingin gaji gitu, kayaknya lebih murah dari Indonesia sih. Hmm, Itu lebih murah. Listrik air lebih murah. Gua tambahin lagi transportasi. Transportasi itu eh, kalau lu punya mobil, kalau lu naik kendaraan umum, mungkin jatuh-jatuh sama atau lebih mahal. Kalau lu punya mobil sendiri, itu bisa menghemat. Kenapa menghemat? Karena yang pertama harga mobil lebih murah, harga bensin lebih murah, dan opsinya lu nyari rumah bisa lebih jauh, yang artinya hmm. harganya bisa lebih murah gitu. Eh, karena di sini transportasinya jelek sih kalau gue bilang. Jadi kayak belum terkonek gitu. Jadi kalau rumah lo jauh harus harus pakai mobil. Oke, oke, oke. Di sini tuh ngebangun perumahannya tuh pakai konsep Amerika ya. Jadi Amerika itu kan ngebangun perumahan tuh dengan pikiran semua orang punya mobil, Pak. Jadi Hmm, transportasi susah lah. Masuk-masuk ke buronya, masuk-masuk ke perumahannya tuh kan jauh, nggak ada kendaraan, nggak ada angkot, nggak ada ojek gitu. Di sini juga gitu. Jadi Berarti masuk, banyak naik taksi-taksi gitu loh, karena nggak wah, terkoneksi. wah taksi sangat, ya, sangat banyak dipakai di sini. Hmm, oke. Nah, berarti kalau mau memaksimalkan apa Dubai Dream berarti lu ke sana tapi jangan bawa anak kan karena nggak sekolah di sana. Cepet deh nabung lu terus baru balik ya kan gitu kan harusnya plannya kan. Kalau mau ekstrim, gaji Hmm, lu setinggi-tingginya di sini, lu hmm, hidup sharing, shared space. Jadi ada satu kamar hmm, gitu buat ramean. Nah, itu biasanya hmm. pekerja-pekerja pekerja-pekerja kasar di sini Ya, belum kollar gitu, kayak gitu. Satu kamar buat berempat kayak gitu, Pak. Terus lu kemana-mana naik skuter di sini ada skuter, eh, naik skuter kayaknya bisa lebih murah sih dari naik kendaraan umum. Terus lu makannya masak, udah tuh lu cepet setahun pensiun ya. insya Allah di Jakarta Oh, mungkin. segede Jakarta itu ya setahun ya. PSD. Oke, Kalau oke. ekstrim ekstrim yang gue bilang tadi Ya, 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 ya. Ya, anggaplah berarti misalkan setahun gaji lu full gitu lo, tabung bisa beli itu. Oh, berarti emang sebesar itu ya. ya Oke.
Wah, menarik nih. Nah, misalkan nih orang kan denger ini jadi tertarik kan, oh gue pengen ke Dubai kerja gitu. Sebelum ke arah, oh gimana caranya? Yang pertama kan tadi lu bilang yang di sana cuma 30%. Itu Hmm, pun nggak semuanya masuk ke sektor-sektor yang kayak kasarannya bersaing sama kita lah. Karena kan di government, bisnis itu kan bukan kita sebagai orang luar yang kerja kan. Nah, cuman bener. itu kan udah dari lama tuh. Kalau sekarang kondisinya masih gede peluangnya. Maksudnya yang kosong bisa diisi itu masih gede. Menurut gue orang Indonesia capable sih. Hmm. Gue banyak nemuin orang gak capable di sini. Tapi Oh ya, dia berani gitu, Pak. Maksudnya tuh dia oke. bahkan bahasa Inggrisnya mungkin Pede. Oke. pede, pede aja, pede. Jadi itu sih Masih bisa peluangnya masih besar lah ya. besar. Cuman emang caranya sih, caranya mungkin ya nyari info Oke. temen yang ada di sana, kenalan. eh Ya orang yang di sini emang harus narikin juga sih. Itu PR kita sebagai orang Indonesia ya. Kan apa masih Berarti nggak yang narik-nariknya itu eh, kurang beda sama kemungkinan Filipina. peluang apa jalan paling gedenya berarti masih referral ya. Ya, Gede tapi komunitas Indonesia di sana tuh. mungkin gue nggak tahu. Oh, nggak pernah tahu ya. Belum, Wah belum. iya berarti harus narik-narikin biar cepat gede jadinya. Iya, iya. Tapi memang jarang gue temuin. Maksud gue, ketika gue Hmm. berada di jalanan randomly gitu, jarang banget gue nemuin. Paling satu Hmm. turis mungkin ada orang umroh gitu-gitu adalah. Tapi kayak Hmm. yang ini Filipina, Pak. Filipin, ya Pakistan, Bangladesh. Gue Selain pikir ya, startup, sektor apa yang banyak lagi di sana tuh? oh ya jelas ini Pak, ini tuh surganya teknik sipil dan arsitektur Pak, menurut gua. Oh, oke. Jadi kalau lu, jadi kalau ada yang, ya ngebangun bangunan, kayu, mebel, mungkin furniture ya kayak gitu-gitu. eh Ya bangunan in general gitu, kayaknya banyak banget sih. Dan itu ya pekerja dari luar semua sih, orang sini nggak ada yang nggak ada yang mau Pak, ngapain? Ya gue jadi mereka juga ngapain, mending tidur-tiduran di rumah santai. It's one of gue mikir gini kan, maksud gue gini, gue sebagai pendatang merasa wajar sekali mereka di seperti itu kan, mendapat perlakuan khusus seperti itu. Hmm. Karena ya tanah mereka kita tempatin ya kan. Ini, ini kita datang ke mereka gitu, masa ini tanah mereka kita tempatin, orang bikin apa di sini, orang kerja di sini, nyari duit di sini gitu. Ya wajar mereka di situ. Em, Sayangnya itu tidak tidak terjadi di 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 kita gitu kan. Banyak yang warga aslinya tuh harus ke ke Hmm. pesisir-pesisir, apa bukan pesisir apa ya, sisi-sisi kota, menjauh dari tanah asli mereka gitu. Ya itu sih. Dan gue, menurut gue wajar lah ya, mereka udah ngerasain susah ngebangun, terus orang datang ke sini, ya mereka layak mendapat perlakuan khusus sih gitu, menurut gue ya. Ya, ya, ya. Ya, namanya numpang kan kasarnya kan. Jadi harus Bener, ada timbal balik ya. bener, 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 Hmm. itu sih. Hmm. Kalau bahasa gimana? English full nggak ada masalah di sana. Di sini semuanya pakai dua bahasa, Inggris, Arab. Jadi brand, buku menu, apapun, Hmm. rambu-rambu, dua bahasa itu. Jadi ya Ada Inggris full nggak kalau lu masalah. bisa lu bisa bahasa Arab itu ada keunggulan gitu. Misalkan biasanya kan kalau di sini bahasa lokal kan lu jadi dapat harga lebih murah atau apalah. Nggak ada ya, belum ngerasain ya. Gue berpikir untuk iya, cuman masalah penjualnya juga mungkin nggak bisa bahasa Arab gitu. Oh, Kan bener juga banyak sih. juga. Iya, bener juga sih. Yang jual juga orang-orang luar juga. Jadi sama aja bohong. Ya, menarik ya. Tapi keunggulan pasti ada sih. Mungkin untuk ngobrol ke Emiratinya ya. Dan lu Hmm. dapat kenalan orang Emirati, wah,
enak sih. Istilahnya Emirati ya orang orang sana ya. Ya, ya. Oh ya, satu Mm-mm. lagi. Di sini LinkedIn mungkin ya masih, tapi yang paling gede tuh Found It namanya. Dulu namanya monster.com, sekarang jadi namanya Found It. Found It. Oke, gue coba sambil cek ah. Nah, ini. Found it ya. Found it. Oke, found it. Oke. Found it Gulf ya di sana ya. Hmm. Oh iya benar ini apa namanya Gulf countries. Gulf tuh apa maksudnya tentang Gulf countries? Like Gulf, UAE, Saudi, Qatar. teluk. Gulf, Oh, oke. ya kan? Oke. Masih. Oke. Soalnya kebetulan teman gue ada yang nanya tuh satu dia memang apa ya? Ini sebenarnya lucu sih. Dia nggak ada ambisi niat apa, cuman anaknya hampir setiap malam nggak tahu kenapa masih kecil anaknya masih TK mungkin sekarang udah mau SD gitu berdoa ya Allah semoga ayah aku bisa kerja di luar negeri gitu terus dia mau nyoba semua nggak tahu inspirasinya dari mana doa Coba. terus Coba. coba makanya nanti gue coba dia nanya Coba. kan kalau di sana gimana ntar gue tanyain gue bilang. Bedanya lu sama lulusan Harvard itu, dia daftar Harvard, lu nggak daftar Harvard. Enggak udah gitu aja ya. Udah. Setipis itu. Setipis itu, Mal. Masalah pintar dan lain-lain Hmm, bisa. Bang. belakangan ya betul sih apalah